Ini adalah harga mahal yang harus dibayar generasi muda Muslim akibat pembangunan tidak berkelanjutan dari penerapan ekonomi kapitalis yang liberal. Ideologi ini telah melahirkan generasi yang lemah, justru di tengah kemajuan teknologi dan material. Karakterisasi need ini sungguh paradoks di tengah sifat konsumtif dan eskapis yang juga melekat pada Gen Z. Menganggur, tapi juga sangat konsumtif dan hidup dalam gelembung imajinasi. Generasi yang sukanya main game, binge watching, minta uang ke orang tua, makan tidur dan rebahan laksana mayat hidup yang tidak punya tujuan kehidupan. Selama ini jutaan remaja dan anak muda di Indonesia ditarget untuk menjadi penikmat atau konsumen industri hiburan dan gaya hidup dari berbagai platform teknologi digital. Banyak riset yang dilakukan untuk mengobservasi perilaku generasi ini. Contohnya perilaku konsumsi mereka berdasarkan riset di 6 negara ASEAN. Pada 2023, ada 288,5 juta gamers dari kalangan Gen Z dan diperkirakan akan menjadi 344 juta pada 2027. Contoh lain terkait dengan perilaku Gen Z di tempat kerja, ada temuan dari Randstad Work Monitor pada tahun 2022 yang mengungkapkan bahwa sebanyak 41% responden Gen Z yang tersebar di wilayah Eropa, Asia Pasifik, dan Amerika lebih memilih menganggur dibandingkan terjebak dalam pekerjaan yang tidak membuat mereka bahagia. Mereka tidak ingin mengorbankan kebahagiaan dan kesehatan mental mereka demi pekerjaan. Terlepas dari banyak observasi pada karakter Gen Z, tidak bisa kita pungkiri ada regresi kualitas hidup yang dihadapi oleh Gen Z, baik dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan, hingga kondisi politik. Mereka hidup dalam dunia yang terus mengalami multikrisis. Ini persis seperti apa yang diperingatkan Al-Quran tentang Maisha Tanungka, yakni kesempitan hidup di dunia. Tidak memperoleh kebahagiaan, dada mereka sempit karena kesesatannya. Quran Surat Toha ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Situasi inilah yang membuat fenomena di Gaza mendapat tempat di hati anak-anak muda, baik di dunia Islam maupun Barat yang tenggelam dalam sekulerisme. Ini terlihat dari keterlibatan mereka terhadap gerakan global pro-Palestina di berbagai negara. Faktor resiliensi dan semangat hidup pemuda Gaza di tengah tragedi dan siklus penderitaan sungguh menjadi daya pikat luar biasa bagi seluruh generasi muda di dunia yang hari ini hidup dalam kemunduran mental, kesempitan, dan kehampaan akibat teknokapitalisme dan sekuler. Uniknya teknologi juga memungkinkan Gen Z bisa sangat cepat menyerap informasi soal perkembangan Palestina. Mereka semakin tertarik dengan kisah kemanusiaan Gaza, heroisme mental umat Islam di sana. Ada mutiara hidup yang dimiliki anak-anak Gaza yang ingin mereka ketahui, ajaran akidah Islam yang memberi kehidupan hati dan mental pada jiwa-jiwa yang hampa. Mutiara akidah yang seharusnya terus dijaga oleh kaum muslimin dan terus digaungkan menjadi bahan bakar perubahan, yakni perubahan besar tata dunia dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahilahan modern menuju kemuliaan Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.